Halo, Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kondisi saat ini? Alhamdulillah baik. Barusan saja pulang dari sekolah, Pak. Sudah makan siang ya? Belum, Pak. Pak Agus. Gimana? Dalam ya. Nggih. Ini begini, Pak. Saya mau minta waktunya sebentar ngobrol bareng dengan Pak Agus. Apakah bisa untuk ngobrol kita pada siang hari ini, Pak? Oke, silahkan. Ada masalah apa, Bu Dian? Begini loh, Pak. Eh, saya kan baru mutasi tanggal 4 Agustus kemarin. Ya, Saya yang awalnya di SDN 1 Worawari Kebonagung itu letaknya di pegunungan. Dan sekarang ini saya dimutasi di SDN 3 Pagerjo, Kecamatan Ngadirojo. Nah, selama saya di tempat yang baru ini kok saya itu Pak, bagaimana ya, belum bisa uh, beradaptasi dengan lingkungan saya, dengan rekan kerja saya, Pak. oh begitu ya. Jadi ada permasalahan Bu Dian belum bisa beradaptasi dengan rekan guru ya. Nggih, iya, Pak. Nah, kira-kira permasalahan yang terjadi dengan Ibu Dian seperti apa? Coba bisa Begini, Pak. diceritakan. Ya, Iya, kalau di tempat saya yang lama itu kan eh, kekeluargaannya ya karena di pegunungan mungkin beda dengan di daerah sini di Ngadirojo itu kan udah kota. Jadi jadi kekeluargaannya itu ya seperti keluarga sendiri. Padahal saya baru di sana itu 3 tahun. Kalau di sana itu seperti menganggap saudara begitu, Pak. Tapi saya itu merasa beda di sini itu. Saya masih asing, Pak. Jadi awal awal mula saya di SDN 3 Pagerjo itu kan saya sudah ketika saya memperkenalkan diri, setelah ya. itu saya minta saran dari guru-guru lain jika saya itu ada salah, ya mohon diingatkan jika saya itu kurang begini, mau tolong. Nah, ternyata setelah saya alami, apalagi ini kan Agustus, Pak, itu banyak kegiatan. Kok saya itu ndak pernah diajak gitu loh, Pak. Misalkan ada lomba latihan rontek gitu. Saya itu ndak diajak, maksud saya, ayo Bu, kita lihat latihan rontek maksud saya sambil mengenalkan lingkungan sekolah gitu loh, Pak. Itu kok ndak sama sekali gitu. Jadi saya tuh merasa pripun nggih minder gitu loh, Pak. Ya. Oh, jadi Bu Dian merasa di situ didiamkan begitu ya intinya. Nggih. Menurut Bu Dian, apa yang bisa Bu Dian lakukan sekarang? Ya, karena itu saya tuh ini sudah 3 minggu. 2 minggu pertama itu jujur saja saya setiap pulang sekolah itu mikir dan hampir sedikit ngresula itu ya berat gitu loh, Pak, menurut saya. Sebenarnya saya itu gampang kalau dalam pribadi saya, di mana aja saya berteman tuh gampang sama orang lain. Tapi di sini tadi kok rasanya itu beda, berat sekali bagi saya. Terus itu yang menjadi pemikiran saya 2 minggu. Dan untuk minggu ketiga ini saya di situ, Pak, saya sudah berpikir, Pak, merubah mindset saya. Kalau memang saya di situ tidak diajak atau tidak dikenalkan dengan lingkungan atau dengan apa, istilahnya pendekatannya mereka dengan saya itu berkurang, saya punya prinsip karena kalau di situ itu saya mengajar dengan anak-anak, itu prinsip saya. Saya ke sini hanya mengajar dan saya baik dengan wali murid dan kepala sekolah itu saja. Dan kalau itu sudah saya tanamkan maksudnya 1 minggu ini dan alhamdulillah kok rasanya itu sekarang setelah aku berpikir ndak saya pikirkan masalah dengan teman yang lain itu kok saya itu agak tenang gitu, Pak. Terus kira-kira respon dari Bapak Ibu guru yang lain gimana terkait dengan tindakan Ibu yang sudah dilakukan? Respon saya ya respon teman-teman kalau sekarang ya alhamdulillah sudah baik, Pak. Kepala sekolah sudah welcome dan
sekarang sudah mulai diajak pertimbangan Pak kemarin, karena saya kemarin mungkin diamnya saya itu bingung kalau mau melakukan ini nanti takutnya salah, kalau tidak dilakukan misalkan ada teman yang sedang sibuk, kalau tidak membantu kan rasanya dipandang kepala sekolah juga tidak enak. Dan alhamdulillah mulai kemarin itu kan saya kan dulu megang BOS Pak, dan saya sudah diajak pertimbangan terkait dengan Arkas versi 4 ini, sudah diajak ngobrol sama teman yang pegang BOS di situ. Jadi alhamdulillah saya sudah mulai sedikit mencair dengan suasana di SD baru. Kira-kira Ibu Dian di sekolah baru apa juga berminat dengan operator bus di sana? Kalau berminatnya untuk saat ini belum Pak. Saya lebih fokus ke PGP ini. Soalnya kalau kemarin aja menurut saya di sekolah lama dengan beban bendahara BOS itu agak berat, dan ini alhamdulillah di SD baru ini saya belum diberikan tanggung jawab administrasi sekolah. Saya fokus ke PGP ini. Menurut Bu Dian, adakah rekan kerja yang bisa membantu memecahkan masalah ini? Ada Pak. Kemarin itu karena saya sudah pusing, kan saya sudah tidak kerasan, maksud saya apa memang seperti ini kalau orang baru itu. Akhirnya saya cerita ke teman yang dulu lama di situ Pak, GTT-nya lama di situ, dan diberikan masukan bahwa kalau orang baru itu mending diam, kita cari maksudnya kita gali itunya loh Pak, karakternya orang si A, si B, si C itu yang bagaimana, kita dalami dulu, itu mending kamu diam aja di situ, yang penting kamu ngajar gitu. Dan alhamdulillah itu sudah saya terapkan Pak, jadi saya agak tenang di situ sekarang. Selain motivasi dari teman Anda untuk menyuruh diam, kira-kira apa ada motivasi yang lainnya? Motivasi dari keluarga ada Pak, dari suami. Saya itu kalau pulang sekolah, selama saya di tempat baru saya selalu mengeluh. Kok bukai ngene, kok bukai seperti ini ya, kok saya tuh enggak pernah diajak ngomong, terus saya itu gimana, kayak gitu. Tapi kalau saya kan enggak mungkin mau mutasi, ya mungkin memang karena ini belum terbiasa saja, kata suami begitu Pak. Kan saya enggak mungkin mutasi lagi karena ini sudah di desa saya. Kira-kira dari selain suami, apakah ada motivasi lain dari pihak yang lain mungkin? Kalau motivasi ya dari keluarga dan teman tadi Pak. Oke, baik. Kalau saya sama kepala sekolah, alhamdulillah sampai saat ini baik. Kira-kira karena sudah mendapatkan motivasi itu, apa yang menjadi ganjalan sekarang, Bu Dian? Yang dirasakan sekarang? Yang saya rasakan saat ini, saya itu agak tenang dan sudah mulai saya tidak memikirkan biarpun saya di situ didiamkan atau dicuekin, yang penting saya sekarang mengajar dan bersama anak-anak itu. Dan itu alhamdulillah saya 1 minggu ini sudah tidak memikirkan hal yang itu Pak, hal yang negatif itu. Mungkin ini karena belum terbiasa saja. Jadi saya menanamkan pada diri saya sendiri, ketika saya itu ada perasaan kok gini, terus saya turunkan lagi egonya, ya mungkin karena saya belum terbiasa saja gitu Pak. Oke, sekarang kira-kira bagaimana perasaan Ibu Dian tatkala sudah mengutarakan permasalahan di dalam hatinya? Kalau saya mengutarakan dengan Pak Agus ini, ya lega Pak, karena ada teman-teman yang bisa diajak curhat. Saya biasanya kalau curhat itu takut Pak, kalau dengan teman yang belum saya kenal atau belum tahu karakternya, itu saya takut Pak, jujur saja. Tapi sekarang sudah semangat ya, kelihatannya sudah senyum-senyum gitu. Iya Pak, alhamdulillah semangat. Baik ya, saya tunggu kabar baiknya dari Bu Dian. Mudah-mudahan dengan diamnya
dari rekan kerja yang lain, mudah-mudahan bisa segera beradaptasi dengan teman yang lainnya, gitu ya. Iya. Iya, terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Boleh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Budian. Gini Uh, Budian, iya. kira-kira ada waktu nggak? Ada Pak. Gini, Alhamdulillah hari ini saya sudah longgar. alhamdulillah sekali. Saya ada permasalahan di sekolah karena akhir-akhir ini saya juga mendapatkan tugas yang sangat banyak sekali. Maka di akhir-akhir ini saya sering meninggalkan pembelajaran di kelas, Ibu. Iya. Iya, saya kemarin juga melihat Pak Agus itu kelihatannya sibuk sekali dari statusnya, dari video-videonya mulai dari pagi sampai dengan malam. Kira-kira itu kegiatan apa, Pak? Gini Budian, karena saya juga mengikuti kegiatan guru penggerak dan di awal bulan Agustus kemarin saya ditunjuk ataupun terpilih menjadi mahasiswa PPG, di mana PPG ini sangat intens sekali waktunya, sangat menghabiskan waktu, dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan dan mulai dari pagi sampai malam sekali, maka otomatis saya banyak-banyak meninggalkan kelas seperti itu, Ibu. Oh iya, berarti itu eh, untuk kegiatan pembelajaran anak-anak itu masih ya Pak, sudah dihandle dengan teman yang lain. Pak Agus fokus di PPG dan CGP ini. Ya, rencana saya emang seperti itu. Tapi permasalahannya adalah tatkala saya memohon izin dari pihak sekolah pun juga menanyakan, nah, kira-kira selama ditinggalkan ini berdampak buruk apa tidak terhadap anak-anak. Nah, dikhawatirkan karena waktunya banyak tersita di PPG, maka anak-anak apabila dibiarkan begitu saja, nanti dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin seperti bolos, tawuran, membuat gaduh dan lain sebagainya. Oh ya, berarti Pak Agus yang dilakukan sekarang ini apa ya? Maksud saya sudah berkoordinasi dengan teman dan untuk kegiatannya bagaimana Pak? Kegiatan pembelajaran di PGP dan CGP-nya. Oke, begini terkait dengan respon dari Bapak Ibu guru, sebenarnya tidak apa-apa karena semua guru pasti akan mengalami yang namanya pendidikan profesi guru, entah itu saat ini ataupun suatu saat nanti. Karena itu merupakan tanda bukti bahwa seorang guru betul-betul profesional. Nah, terkait dengan tugas yang saya tinggalkan, saya juga berusaha semaksimal mungkin selama pembelajaran saya tinggalkan untuk mengikuti kegiatan ini, saya juga membuat tugas-tugas yang dikiranya anak bisa mampu memanfaatkan waktunya di dalam pembelajaran, tidak ada yang keluar, tidak ada yang bikin gaduh, mereka bisa fokus di pembelajaran. Nah, sehingga tatkala saya sudah selesai kegiatan pendidikan ini, diharapkan anak pun juga memiliki produk ataupun tugas-tugas yang harus disetorkan kepada saya. Seperti itu. Nah, terkait dengan pembagian waktu antara guru penggerak ini dan PPG, pendidikan profesi guru, karena waktunya sangat berimpitan, ya itu masalah saya pribadi. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin kedua kegiatan ini bisa berjalan beriringan dan apabila ada tugas, maka tidak ada pengeluaran waktu lagi, sehingga apabila sudah terjadwal tugasnya, saya usahakan tetap up to date dan tidak terledor dalam mengumpulkan tugas, seperti itu. Oh ya, luar biasa sekali Pak Agus. Uh, jadi mungkin permasalahan terberatnya ke anak-anak, nggih, karena Betul. memang anak-anak itu kalau ditinggal Pak gurunya kadang suka berulah itu ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Soalnya kemarin tuh pernah di hari pertama, tatkala saya tidak masuk, ternyata ada siswa yang WA saya, Pak, ada kejadian anak yang jatuh dari tangga, ini bagaimana?
Nah, saya pun juga kebingungan karena ketika di lokasi saya juga tidak ada di sekolah, saya berada di rumah dengan kejadian seperti itu, ya saya berusaha untuk bekerja sama dengan guru yang lainnya yang saat itu masuk di dalam pembelajaran dan diharapkan tatkala ada permasalahan anak, ya kita harus saling membantu, namanya warga sekolah mungkin seperti itu, Ibu. Berarti menurut Pak Agus, rekan kerjanya untuk saat ini di sekolah itu ya saling mensupport ya Pak ya? Ya, betul sekali. Dan mungkin itu menjadi motivasi terbesar saya tatkala mengikuti kegiatan guru penggerak ini, dan mudah-mudahan tujuan dari kegiatan guru penggerak ini juga bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk keluarga, dan terutama juga untuk pendidikan kepada anak didik di dalam kelas itu tersendiri. Oh ya, untuk rencananya Pak Agus ini apa tetap masih apa ya memberikan amanah ke teman dan Pak Agus masih fokus ke PPG dan CGP atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Saya coba melihat di jadwal kegiatan di guru penggerak, sepertinya tidak begitu ketat. Buktinya di awal-awal saya masih bisa masuk kelas sampai tuntas bel masuk, tapi permasalahan di sini itu muncul tatkala mengikuti kegiatan PPG. Nah, sepertinya di 4 bulan jadwal itu, di 1 bulan full jadwalnya sudah keluar, itu harus standby mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, dan harus fokus materi di sana karena ada 10 modul yang harus dikerjakan, dan itu dihabiskan ataupun diselesaikan dalam 1 bulan saja. Jadi saya kira saya juga berusaha berkoordinasi dengan kepala sekolah selama 30 hari ke depan dalam menyelesaikan modul di PGP ini, ya PPG ini. Saya kira tidak bisa masuk sekolah karena begitu padat jadwalnya mulai dari pagi sampai malam. Tapi saya kira selepas 1 bulan pertama kita lihat dulu, apabila longgar dan saya berusaha untuk bisa tetap masuk ke dalam kelas melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Iya. Menurut Pak Agus ini kan masalahnya sudah terpecahkan ya toh. Tadi sudah berkoordinasi dengan teman-teman di sekolah Pak Agus. Itu sekarang Pak Agus bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah sekali. Karena saat ini saya juga berusaha mencurahkan permasalahan saya kepada Ibu Dian, dan sungguh luar biasa dengan menceritakan masalah ini saya bisa plong, bisa berbagi, dan alhamdulillah melalui kegiatan coaching ini saya berusaha mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali Bu Dian. Ya. Saya tunggu kabar baiknya dari Pak Agus. Semoga PPG dan CGP, kemudian anak-anak di sekolah juga berjalan lancar, hasilnya maksimal nggih Pak Agus. Ya, terima kasih Bu Dian atas waktunya. Nggih, makasih. Oke, untuk kegiatan coaching sudah saya lakukan, di mana saya berperan sebagai coach dan Ibu Dian sebagai coachee. Adapun refleksinya harus mengutarakan 4 permasalahan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Nah, coachee terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi, yaitu dengan adanya mutasi atau pindah tugas di lokasi yang baru dari SDN Negeri 1 Worawari, Kecamatan Bonagung, pindah tugas ke SD Negeri 3 Pagerjo di Kecamatan Ngadirojo. Menurut beliau, lokasi yang baru belum merasakan kenyamanan. Nah, tujuan coaching pada kali ini, coachee dapat menemukan solusi sehingga merasakan kenyamanan di lokasi sekolahnya yang baru. Coach bisa fokus pada masalah, yaitu menggali permasalahan yang dihadapi coachee dan menemukan titik terang tentang harapan di sekolah baru tersebut, yaitu dengan keakraban di antara warga sekolahnya. Adapun identifikasi kekuatan, di sini coachee mempunyai keterampilan untuk membuat suasana menjadi riang.
Koci juga memiliki kebiasaan untuk datang lebih awal sebelum bel sekolah berbunyi. Nah, adapun rencana aksinya, dengan adanya kekuatan ini, Koci akan bisa menerapkan kemampuannya dalam membuat suasana yang nyaman dan bisa dimulai saat ini juga. Nah, adapun penerapan ataupun tanggung jawab sebagai penutupnya, rencana aksi akan dilaksanakan mulai besok hari, tatkala pembelajaran sudah mulai berlangsung di sekolah yang baru. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kemampuan coach untuk memberikan pertanyaan berbobot, pertanyaan pemantik yang membuat coach banyak bercerita tentang dirinya, agar tetap dalam kondisi present sebelum coaching. Bercakap-cakap ringan dahulu dan bertanya kabar. Saat melakukan coaching, memberikan gestur perhatian, anggukan kepala, kata-kata seperti "oh ya", "oh begitu", dan lain sebagainya. Memandang wajah coach berusaha hadir sepenuhnya dengan tidak menyelingi dengan kegiatan apapun dan mendengarkan secara aktif. Untuk memperbaiki kekurangan, belajar terus berusaha membuat pertanyaan dengan menemukan kata kunci yang muncul dari percakapan yang terjadi tadi. Nah, adapun yang terakhir yaitu tentang umpan balik dari coach. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasakan saat di coaching adalah menemukan akar permasalahan yang saya hadapi, menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi bila memperbaiki pembelajaran selanjutnya, yaitu dengan menjalin keakraban dengan guru lainnya dan dapat bertukar pikiran dengan nyaman seperti tidak ada lagi perbedaan antara yang baru dan yang lama. Situasi ini dan kondisi ini yang dibangun coach ketika percakapan juga friendly dan komunikatif, sehingga saya merasa enjoy dan aman ketika bercerita. Iya, umpan balik dari saya, Pak, tentang coach-nya Pak Agus, yang saya rasakan pada saat di-coaching oleh Pak Agus menemukan akar permasalahan yang saya hadapi, dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Bisa memperbaiki pembelajaran selanjutnya, yaitu dengan menjalin keakraban dengan rekan guru, dan dapat bertukar pikiran dengan nyaman seperti tidak ada lagi perbedaan antara yang baru dengan yang lama. Situasi dan kondisi yang dibangun coach ketika percakapan juga friendly, Pak. Dengan Pak Agus saya sudah merasa tenang, santai, komunikatif, sehingga saya merasa enjoy dan nyaman bercerita. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih.